Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sayang semuanya sehat ya. Bismillah, ini kan kita judulnya pengen ngebahagiain Nabi, ya kan? Pengen bahagia cara Nabi. Gimana sih caranya bahagiain Nabi? Ada yang tahu nggak? Kalau menurut ibu-ibu bahagiain Nabi dengan cara bersolawat juga itu benar. Tapi Pak, ada yang paling utama caranya biar bahagia Nabi itu benar-benar full sampai ke level tertinggi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Benar juga. Tapi ada yang paling tinggi yang bikin Nabi girang, happy banget dan bisa kenal sama kita. Akhlak juga benar. Ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Benar juga, sunnah, sholawat, akhlak yang baik. Tapi ada yang paling tinggi yaitu, ini coba jawab ya. Yang paling tinggi kalau kita bisa maafin orang yang paling menyakitin hati kita. Gak berat kalau pengen dapet cintanya Nabi, benar gak? Jadi ibu-ibu, kalau kita kepengen nyenengin Nabi, cuma selain sholawat dan yang lain-lain apa? Nomor satu, mulai kita maafin. Coba ibu-ibu pikir deh, siapa ya orang yang paling saya keselin, saya benci sampai detik ini saya belum bisa maafin. Bisa jadi suami kita, bisa jadi anak kita, bisa jadi ipar kita, bisa jadi mertua kita, bisa jadi teman kita, bisa siapa aja. Dan begitu kita mau mulai belajar maafin, berarti kita lagi mau ngasih hadiah yang terbesar buat Nabi. Karena ibu-ibu tahu nggak, mau sebanyak apapun ibadah kita, mau setinggi apapun amalan kita, ibu-ibu tiap tahun nih haji, saking ada rezekinya dari Allah, tiap tahun haji. Terus tiap bulan bisa umroh. Terus sholatnya 5 waktu pakai sunnah-sunnahnya lengkap, rawatibnya semua lengkap juga. Terus segala yang disuruh sama Allah lewat Rasulullah tuh kita kerjain, saking kita dimampuin sama Allah untuk buat baik. Tapi ada satu aja hamba Allah yang belum ibu maafin, maka doa ibu tertolak. Percuma tuh amalan tuh busuk semua, gak diterima sama Allah. Betul. Percuma. Jadi amalan paling utama apa? Punya qalbun salim, hati yang bersih. Syarat di dalam kubur gak kena siksa, bukan yang gak banyak dosa, tapi punya hati yang bersih. Gak ada satu hamba Allah pun yang masih kita dendamin, yang kita masih gak redo sama dia. Kalau sayang sama Nabi, maafin orang-orang yang kita gak sukai dan yang benci sama kita. Karena kenapa? Ibu-ibu bayangin deh nanti di akhirat nih ya, semuanya udah kelar, tiba-tiba Nabi datengin kita bukan buat ngejemput, ayo masuk surga bareng saya, enggak gitu. Tapi Nabi datengin ibu-ibu cuma bilang gini, misalnya nih ke kakak misalnya, kakak kenalin nama saya Nabi Muhammad SAW. Kakak mau nggak maafin si fulan? Karena kalau kakak belum mau maafin si fulan, saya akan terus sujud sama Allah sampai kakak mau maafin dia. Tega nggak kita begitu sampai Nabi harus menghamba sama kita begitu? Tega nggak? Kalau beneran sayang sama Nabi, nggak bakal tega nyusahin Nabi di akhirat. Umi jadi mikir ya, kenapa ya Allah tuh nyuruh kita maafin orang, doain orang? Kenapa ya? Rupanya Allah nggak kepengen manusia yang paling tercintanya itu nanti repot di akhirat. Ya, jadi kalau kepengen nyenengin Nabi, caranya maafin siapapun yang nyakitin kita. Selama masih ada satu hamba Allah yang belum kita redoin, maka berarti kita belum benar-benar cinta sama Nabi. Cinta itu butuh bukti. Kalau misalnya memang susah, berat, berarti cintanya sama Nabi masih palsu. Ya, coba sekarang pikir-pikir. Umi ini punya cerita ya. Kenal sama Umi Amirah Jindan dong ya? Kenal kan? Beliau cerita gini sama Umi. Jadi beliau ini punya pesantren yang besar. Terus tiba-tiba butuh uang sekian, 50 juta perutnya. Tapi beliau nggak mau nyusahin suaminya, kan itu pesantrennya beliau kan, nggak mau nyusahin suaminya. Terus dia mikir, apa yang saya bisa gadain sama Allah biar saya dapetin itu duit, karena saya perlu. Terus beliau ini tahu gitu bahwa
Doa yang terkabul ketika hati kita nggak punya marah sama orang. Jadi kalau ibu-ibu heran sampai detik ini doa ibu nggak kabul-kabul, tanya siapa yang ibu belum maafin, siapa yang belum ibu redoin. Itu sebabnya doa kita nggak langsung kabul, karena ada hamba Allah yang belum kita maafin. Jadi Ustazah Amirah cerita gitu, akhirnya dia mikir siapa ya, gue kayaknya nggak ada benci di hati gue, siapapun gue sayang gitu. Siapa ya yang saya mau maafin? Terus dia cari-cari gitu, sengaja dicari-cari siapa ya, oh ketemu. Ada salah satu saudara yang emang agak menggelin, suka ngerecokin pondok. Bukan hal yang besar sih, cuman menggelin aja gitu, annoying gitu kan. Akhirnya dia mau jadi ini tumbal nih buat dibarter sama Allah, gue jual sama Allah. Dijual deh, dia bilang, dia doain, caranya gimana doanya? Beliau sholat 2 rakaat terus munajat bilang, ya Allah maafin si fulan, cintain dia, masukin dia surga tanpa hisab, masukin dia kubur tanpa hisab, jadiin anak keturunannya jadi wali semua ya Allah. Dia doainnya orang melebihi dia doain dirinya sendiri. Dia doain setinggi-tingginya, ya Allah saya jual, nggak senengnya saya sama dia demi engkau penuhin hajat-hajatku ya Allah. Baru dia selesai ngomong kayak gitu dapat SMS ada yang ngirim 50 juta. Terus dia bilang gini, aneh nyesel minta 550, harusnya 500 ya. Nah jadi gitu ibu-ibu nih, kalau misalnya lagi sedih jangan merugi. Masa hati udah sedih, udah pegel sama keadaan dunia dibuang sia-sia. Soalnya ujian itu tiket VIP kita bakal dapetin, 2 VIP langsung Allah kasih di depan muka kita. Cuman karena kita nggak tahu, jadi kita biarin, malah kita jadi itu ajang membenarkan bahwa kita ini terdolimi, kita disakiti. Padahal itu tiket hadiah dari Allah. Kenapa? Setiap ujian datang, setiap hati kita sedih, ada 2 hal kemuliaan yang Allah lagi makasih ke kita. Apa itu? Dosa-dosa kita yang dulu diampunin sama Allah. Yang kedua, doa kamu mau dikabulin. Jangan merugi, angkat tangan langsung. Saya tadi pagi sedih dengan sesuatu hal yang bikin saya sedih, terus saya nggak mau rugi. Wah, lagi sedih nih, mau dikasih pengabulan doa. Makanya tadi di majelis saya langsung angkat doa, ya Allah gantiin yang kau ambil dengan yang lebih baik. Ya Allah, saya tahun depan mau naik haji. Ya Allah, saya mau meninggal dijemput sama Nabi. Ya Allah, ya banyak banget mintanya saya, padahal sedihnya cuma sedikit. Nah, ibu-ibu jangan rugi. Suami kawin lagi, suami ngaco-ngaco, suami hianat, suami suka main perempuan misalnya. Ibu-ibu bangun malam, jangan doain suami, aduin suami nggak perlu, nggak usah aduin si pelakor yang rebut suami kita, nggak usah. Ibu doain diri sendiri, minta ampun sama Allah. Ada salah apa saya sama Allah sampai Allah uji saya kayak gini? Karena semua ujian berasal dari dosa yang pernah kita perbuat. Kita lupa mungkin pernah bikin salah sama Allah, kita lupa minta maaf, kita ngerasa benar, akhirnya Allah ingetin dari hal-hal yang bikin hati kita mau balik lagi sama yang ngasih masalah. Jadi tanda cinta itu dari Allah. Jangan buru-buru sedih, jangan buru-buru marah. Kenapa saya ya Allah? Saya ngaji, saya sholat, saya punya majelis, saya orang baik, saya rajin sedekah. Kenapa saya dikasih uji? Emang kenapa? Kita cuma hamba kok, suka-suka Allah, mau-maunya Allah. Kita masih hari ini masih sehat aja syukur kok. Masih bisa nafas, bisa ngeliat anak, ngeliat suami, bisa ketemu saya hari ini. Itu rezeki, benar gak? Seperti saya rezeki ketemu sama ibu-ibu hari ini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi nomor 1 selain sholawat, selain nunjukin akhlak yang baik, selain banyak hal yang bikin Rasulullah senang, nomor 1 kalau kita pengen nyenengin Nabi, maafin semua orang. Dan ibu-ibu hati-hati, kan kita punya anak nih ya, anak kita kan butuh banget doa kita kan. Jangan biarkan gara-gara kebencian kita kepada sesama, doa ibu jadi tertolak buat anak-anak ibu. Kan ibu pengen nyelamatin anak-anak ibu sampai ke surga ya, ya kan? Kepengen anak-anak kita selamat kan? Terus gimana mau dikabulin sama Allah kalau hati si ibunya masih ada rasa benci? Hati kita itu miliknya Allah dan Rasulullah, Bu. Kalau ibu simpen benci, kesel, ibu seolah-olah lagi ngusir Allah sama Rasulullah dari hati ibu. Makin banyak benci, keluar Rasulullah. Benci lagi ditampung, Rasulullah keluar, Allahnya keluar. Lama-lama yang nempatin siapa? Setan.
Ya, ingat, kalau ada orang yang nyakitin kita, kalau ada orang yang bikin hati kita sedih, kecewa dan segala macam, ingat, lihat Allah dalam dirinya. Pandang manusia itu ada Allah dalam dirinya. Allah mau kasih pelajaran apa nih lewat dia? Allah mau kasih pesan apa nih? Jangan lihat orangnya, lihat siapa yang gerakin hamba untuk berbuat begitu. Jangan pandang manusianya, pandang siapa di belakang si hamba. Wah, karena dia nyakitin saya nih, Allah lagi mau ampunin dosa saya yang saya nggak tahu kapan, yang sebesar apa. Kita nggak tahu, Allah yang lebih tahu. Biarin aja dengan sakit hatinya kita sama dia. Satu, kita doain dia. Dua, kita maafin dia. Terus kita minta doa yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi jangan merugikan lagi ya Ibu ya. Bu, orang Tarim tuh, perempuan Tarim tuh yang dengar selama Umi di sana, mereka itu kalau 40 hari nggak dikasih sakit berat sedih. Nggak difitnah orang sedih, sampai mikir, ya Allah udah segitu, lupakan kau sama aku ya Allah, sampai nggak ada yang hina aku, sampai nggak dikasih sakit begini. Karena dia tahu setiap hatinya sedih, setiap badannya sakit, setiap hatinya sakit, ada dua kemuliaan yang dia dapetin. Rugi amat kalau nggak kita gunain. Jadi sekarang ini udah tahu, nggak apa-apa ya kalau dapat musibah, dapat ujian, malah girang, karena Allah lagi mengabulin doa-doa kita. Ada doa yang bisa terkabul lewat kerja keras, ada yang lewat sholawat, ada yang lewat penderitaan. Jadi jangan sedih sama dunia ini, karena orang muslim harus happy. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu nggak ada yang kamu sedihin di dunia ini. Semua oke-oke aja, selama bukan Allah yang jauhin kita. Mau satu dunia ninggalin kita nggak apa-apa, kamu bakalan oke-oke aja. Ya, bismillah. Kalau Allah ngizinin hari ini ibu-ibu dengar, berarti ibu mau dimampukan Allah untuk kerjainnya. Ya, pasang niat yang tinggi-tinggi ya. Pokoknya apapun yang mata bisa lihat, apapun kuping bisa dengar, karena mata sama kuping ini satu pintu sama hati. Apa yang mata izinkan lihat, yang didengar, insya Allah karena Allah mau bikin itu terjadi. Orang muslim harus happy. Kebanyakan dari kita mikirnya, halo, fokus ke saya dulu ya Bu, saya nggak lama di Sukabumi loh. Tadi apa sih? Bismillah, harus happy, betul. Jadi ibu-ibu kalau lupa langsung baca tausiah, baca istighfar, baca sholawat, karena itu setan nggak senang kita ngomong kebaikan, jadi kita dibikin lupa. Jadi saya sering banget emang lupa dulu. Jadi kalau kita mikirnya selama ini setan itu ngerusak kita dari suruh berzina, suruh pacaran buat yang jomblo-jomblo, suruh selingkuh atau sumpah palsu atau korupsi buat yang laki-laki, atau kita pikir selama ini setan nyuruh kita buat itu. Tahu nggak yang paling berbahaya dan tersembunyi sebenarnya lewat apa? Lewat kesedihan. Setan menggiring kita buat sedih supaya dia gampang ngendaliin kita. Setan bikin kita galau supaya kita kayak kerbau, gampang disuruh-suruh, dicocok hidungnya. Apalagi habis sedih denger lagu galau, makin bodoh udah kita udah. Ya, jadi sekarang setiap sedih langsung ingat, Allah mengampuni dosa saya, Allah mau ngabulin doa-doa saya. Minta setinggi-tingginya, minta nanti meninggal dijemput sama baginda Nabi, minta tiap tahun bisa umroh, bisa nyenengin umatnya Nabi, bisa minta yang tinggi. Kalau saya selalu setiap sedih tadi saya mintanya, ya Allah jangan matikan saya sebelum ketiga anak saya, sebelum ketiga menantu saya, dan semua keturunan saya menjadi kekasihmu ya Allah. Cuman masalah sedikit saya udah mintanya gitu, apalagi gede. Dan ketika mulut kita diizinkan sama Allah untuk berdoa, berarti Allah mengabulkan. Karena kita bahkan nyebut nama Allah pun gak akan mampu kalau Allah gak izinkan. Betapa banyak orang kaya, orang terkenal, orang hebat yang dianggap hebat sama warga dunia, bahkan gak sempat bilang subhanallah, alhamdulillah, gak sempat ingat Allah aja enggak, karena Allah memang gak izinin. Jadi selama kita masih bisa ingat Allah, bisa selawat, masih bisa taat, percaya deh kita dalam lindungan dan kasih sayang Allah, itu yang paling penting. Ya, bismillah. Umi kasih sedikit aja, sisanya nanti Umi bakal jawab pertanyaan teman-teman yang lebih, karena kalau
tausiah kan teman-teman bisa dengar dari ustazah-ustazah yang lain yang luar biasa. Kalau Umi ngebantu jawab pertanyaan deh biar langsung ke pokok masalahnya insya Allah. Sudah ada kumpulan pertanyaan sebentar. Wow, bagus sekali. Boleh Mas. Nah, ini pertanyaan pertama ya, saya bacakan ya. Umi izin bertanya, bagaimana agar tetap kuat, tegar dengan omongan orang, dengan meneladani Nabi, rasanya sulit sesabar Nabi, dan kadang kebawa emosi atau nafsu, sehingga kesal. Oke, coba jawab ya. Terus ibu-ibu yang anaknya nangis, jangan susah, jangan risau. Tahu nggak, setiap anak kita nangis, sebenarnya doa kita lagi mau dijabah dan dosa-dosa kita lagi mau diampunin sama Allah. Jangan marah kalau anaknya lagi nangis, lagi sedih. Emang tugas kita nyenengin dan bikin nyaman anak kita, ya. Jangan diomelin ibu ya. Jangan pernah kasar sama anak. Karena anak itu nggak pernah kita dilahirkan di dunia ini, kita yang undang mereka ada di dunia, maka bertanggung jawablah. Ya, jangan pernah marahin anak. Ibu-ibu yang punya masalah sama anak saat ini, anaknya nakal kah, atau kena narkoba kah, atau ada yang masuk penjara sekalipun, percaya deh, kata Imam Hasan Al-Basri, setiap cobaan yang diterima orang tua dari anaknya, sebenarnya itu teguran Allah untuk dirinya, karena dia punya salah sama Allah. Bukan dari anak gak ada yang salah. Anak gak ada yang salah. Ibunya kurang doa untuk dia, ibunya kurang tirakat buat dia. Anak gak ada yang salah. Ya, maafin diri sendiri, maafin anak. Saya juga dulu punya masalah sama anak-anak karena belum mengerti ilmunya. Terus karena saya kepengen tetap sehidup sesurga sama anak-anak. Apalah arti surga tanpa anak-anak kita, Bu? Apalah enaknya surga kalau kita tahu anak kita terpanggang di neraka. Untuk apa surga itu? Buat apa? Jadi saya berusaha gimana caranya anak-anak mau nurutin saya, cuma dengan cinta. Cinta secinta-cintanya, bukan cinta pas lagi anak baik, lagi kasih prestasi, lagi nyenengin kita, lagi nurut. Bukan, itu sih semua orang juga bisa ngerjain. Cinta berbalas cinta ya wajar, tapi bisa nggak kita tetap cinta, tetap sayang ketika dia lagi nyakitin kita, lagi durhaka sama kita. Saya sampai bilang sama anak-anak, nah, walaupun kalian masuk penjara, nggak usah khawatir, Umi nggak bakal ninggalin, sedunia ninggalin Umi nggak bakal. Umi bakal tiap hari datengin, nengokin, ngasih makanan buat kalian. Selama kalian nggak keluar dari agama Islam, kamu anak Umi. Umi bertanggung jawab apapun yang kalian buat. Mungkin Umi kurang doain kalian, tapi alhamdulillah anak Umi nggak ada yang macam-macam karena kesian sama Uminya. Umi nggak belagu jadi orang tua. Umi gak merasa Umi orang tua, lo dengerin gue emak lo, gue lah, enggak. Kata Nabi, didik anakmu sesuai zaman. Gak bisa, jadi anak itu segala-galanya kita. Kita jaga perasaan anak kita 1000 kali bakal jaga perasaan kita. Anak-anak Umi semuanya bahkan bisa bilang, nih kita rela mati buat Umi. Kenapa? Karena Umi sabar ngadepi mereka ketika mereka lagi gak baik-baik aja. Ketika nyakitin Umi tetap rangkul, tetap sayang. Apa yang Umi dapetin sekarang? Cinta demi cinta. Bahkan menantu Umi pernah bilang gini, baru-baru ini bilang, apakah langsung baik Umi sama menantu? Tidak. Kan kita beda pendidikan, beda pengasuhan. Dia nggak tahu caranya bersikap, nggak langsung baik. Tapi kan kita yang waras, kita yang lebih tua, harusnya kita yang lebih ngerti. Dia kan anak orang, kita bawa ke rumah kita, harus kita lebih sayang dibandingkan anak kita sendiri. Dia rela ninggalin keluarganya untuk anak kita loh. Harus kita lebih sayang, bahkan lebih ngedoain menantu dibandingkan anak Umi sendiri. Kenapa? Karena baik buruknya anak Umi tergantung siapa pasangannya. Umi doain anak menantu Umi melebihi doa Umi kepada anak perempuan Umi. Kenapa? Karena Umi kepengen jadi wanita mulia yang solehah. Karena dari dia bakal jadi anak-anak yang soleh. Cucu Umi jadi baik karena dia. Anak Umi jadi baik karena dia. Orang kalau udah nikah, ibu sama bapak udah kurang ambilnya. Lebih ke istri, akan condong ke istri. Kalau istrinya nggak sayang sama Umi, nggak nurut sama Umi, bahaya. Makanya gimana cara tarik dengan cinta. Umi bikin dia tergila-gila kayak Umi bikin anak Umi juga-juganya cinta mati sama Umi. Dan apa kata dia kemarin? Nih, Nadia rela kehilangan Mumu dan anak-anak asal jangan Umi. Ada yang kayak gitu nggak? Kalau Umi bisa, ibu-ibu harus bisa. Caranya apa? Sabar. Kalau bukan sabar kita nggak pantas mau dititipin surga. Kita ngaku-ngaku
telapak kaki aku ada surga. Ibu yang bagaimana dulu? Kalau bukan karena sabar, kita ini nggak pantas dititipin surga, Bu. Sabar, sabar di setiap keadaan. Maafin anak kita, rangkul dia apapun kesalahannya. Ya Bu, ini akhirnya gara-gara anak nangis bisa jadi ibrah kemana-mana. Subhanallah. Mudah-mudahan jadi anak hidayah. Amin. Oke, baik. Gimana caranya kita bisa sabar dalam menghadapi orang masalah dalam hidup? Kan pernah dengar hadis ya, la taghdab wa laqal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Nah, orang-orang yang di surga tuh nggak ada yang pemarah. Orang di surga hampir semuanya 100% orang surga adalah orang yang ketika di dunia berusaha sabar. Bukan orang sabar, terus berusaha sabar ngadepin ridho akan segala sesuatu yang Allah kasih, bersabar segala-galanya, makanya dia masuk surga. Jadi kalau kalian masih suka marah, berarti kalian lagi menolak surga untuk kalian tempati nanti. Siapa yang detik ini masih suka marah, suka maki-maki, suka ngomel, suka menghujat, jangan harap surga buat kalian. Nyium baunya aja nggak bisa. Ya, ingat-ingat setiap mau ngamuk, setiap mau marah, walaupun kalian memang boleh ngamuk karena kesalahan yang dibuat, boleh. Tapi kita mau contoh siapa sih? Yang kita mau contoh ini siapa? Rasulullah itu tidak pantas ada di bumi. Rasulullah itu made by heaven. Rasulullah itu pantasnya di surga doang, nggak pantas nginjekin kaki ini yang katanya tempat pembuangan Nabi Allah Adam karena bikin salah, hina. Bahkan kata Allah tidak lebih baik dari sebelah sayap nyamuk. Sayap nyamuk ada 4 loh, tapi Allah perumpamaan setengah sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, segitu hinanya. Rasulullah nggak pantas ada di bumi. Tapi kenapa sampai Allah tega bikin Nabi kita ini orang yang paling termulia diciptakan, sampai tega ada di dalam dunia ini? Buat apa? Buat ngasih contoh sama kita bahwa kalau dihina orang dia akan bersikap begini. Sakit hati sama paman, didustakan, dikatain, dilemparin tai, dilemparin hal-hal yang busuk, dihina padahal dia orang yang mulia, sikapnya gimana? Kalau kita nggak mau nyontain Nabi, terus kamu mau nyontain siapa? Siapa idola kita? Firaun, marah dikit tebas kepalanya, marah dikit buang. Kau bukan anakku lagi. Tuh, mau nyontoh siapa? Sedangkan kamu mengagungkan Rasulullah dalam rumahmu, tapi sikapmu tidak mencontohkan seperti Rasulullah. Merasa jumawa gara-gara hebat gitu, punya kedudukan, punya uang, terus bisa semena-mena. Kamu nyontoh siapa? Idola kamu siapa? Dan orang akan dikumpulkan sesuai siapa yang dia contohin. Ya, jadi setiap mau marah, setiap mau ngamuk, ingat Rasulullah. Rasulullah kalau dia apa-apain malah didoain, ya Allah, kaum Taif ini gak kenal siapa aku, ya Allah, jadikanlah semua anak-anak cucu mereka orang yang beriman. Dan doa Rasulullah gak pernah ada yang tertolak. Mau gak ibu-ibu dan teman-teman semua doanya langsung makbul, gak nunggu tahunan, gak nunggu bulanan, gak nunggu mingguan baru dikabul, langsung detik itu Allah kabulin? Mau gak? Maafin semua orang yang masih ada kesel sama manusia lain, doanya bakal tertolak, gak bakalan makbul. Bu, kita ini harus jadi wali, bukan wali buat jadi masyhur seperti Mbak Nur, seperti Sayyidah Fatimah atau siapa. Kita nggak mungkin kayak mereka. Tapi ibu-ibu tahu nggak, rahmat yang Allah kasih buat para kekasihnya dengan rahmat tiap hari ke kita tuh sama. Buat Mbak Nur, buat Habib Umar, buat para kekasih Allah yang lain, misalnya 1000 rahmat dikasih, kita juga sama. Allah tuh adil banget. Cuma kita nutup dengan mata yang melihat maksiat, kuping yang senang dengar cerita aib orang lain, merasa diri lebih baik, mulut yang terbiasa menggibahi orang, kita yang nutup rahmat itu. Berarti sebenarnya kita bisa jadi wali dong, harus bisa jadi wali. Dan wali adalah cita-cita, wali adalah niscaya. Kenapa saya minta doanya anak saya jadi wali? Supaya mereka itu bukan orang yang nyusahin Rasul nanti di dalam akhirat nanti. Kalau dia jadi wali, satu anak bisa nolongin 70 orang, punya 3 anak 210 orang ditolongin.
Anak cucu saya begitu. Coba berapa orang yang bakal dia bantuin Nabi nanti buat nyelamatinnya di akhirat nanti. Kalau cinta buktiin, bukannya nyusahin. Jangan melulu bilangnya minta syafaat, sholawat biar dapat syafaat, apa-apa syafaat. Berarti kamu itu nggak merasa ya udah diri gue banyak dosa, ntar Rasulullah yang tolongin. Kalau cinta kan nyusahin emang. Bukannya harusnya kamu ngebantuin. Nggak salah tuh cintanya, beneran cinta tuh namanya. Yakin tuh cinta. Coba pikir lagi. Kita harus jadi wali bukan buat masyhur di dunia, tapi buat nolongin Nabi. Cinta perlu bukti, Bu, teman-teman saya. Ini yang masih jomblo nih, caranya biar dapat cintanya Nabi, taat sama orang tua. Ya, yang masih jomblo yang belum punya pasangan, belum taat sama suami, sayangin orang tua. Cintain orang tua, jangan pernah melawan mereka. Walaupun kalimat-kalimat kata-kata mereka nyakitin, tahan lidah kalian, jangan sampai keluar kata-kata yang nyakitin hati mereka. Umi contoh, gak usah jauh-jauh deh, gak usah ngeliat yang Umi, lihat anak Umi sendiri. Dia anak-anak gadis remaja pada umumnya yang suka K-pop, yang suka ini, suka itu, pengen nonton konser, banyak maunya, namanya juga anak muda. Umi merasa dia jauh lebih baik masa remajanya dibandingkan masa remaja Umi masih jahiliyah banget. Sholatnya biasa, baca Qurannya biasa kayak teman-teman semua. Cuma ada satu amalan dia yang Umi sendiri amazed. Kenapa? Dia nggak pernah bilang enggak sama Umi. Taatnya luar biasa. Apa yang terjadi? Allah kasih semua doa-doanya dia dari umur dia 5 tahun sampai detik ini. Allah nggak pernah tolak, selalu ada, selalu dikabulin. Ini contoh kecil aja nih, contoh kecil aja waktu dia umur 5 tahun ngomong gini. Mi kan alhamdulillah Umi sama anak-anak deket ya. Mi umur 5 tahun inget Mi Hadijah kan namanya Hadijah. Hadijah pengen punya suami namanya Muhammad. Sekarang suaminya beneran namanya Muhammad. Itu doa dia umur 5 tahun. Beranjak dewasa dia bilang gini, Mi Hadijah, dia suka bikin puisi kan, bikin puisi gitu kan. Ini asik kali ya kalau punya suami bisa bikin puisi, nanti Hadijah dirayu terus. Suaminya ahli gubah syair. Terus dia suka nonton Korea kan, terus dia bilang dia kepengen punya suami yang putih, yang matanya agak sipit, pokoknya yang ini. Cek suaminya begitu juga, yang tangannya lentik kayak perempuan kan, cocok opa-opa Korea kan tangannya rapi, lebih kita ya Bu ya, suaminya lebih bagus tangannya dibandingkan dia, lentiknya, putihnya, cek dapat lagi. Terus dia bilang Hadijah nggak kepengen karena dia pencemburu, kebetulan dia lahirnya bulan November, pasti kan yang bulan November tahu dong cemburuan pasti. Bukan percaya astrologi tapi lebih ilmu ilmu kejiwaan, sesuai ya kan. Ilmu apapun harus kita ambil, yang jangan ramalan itu dosa ya. Jadi Hadijah nggak mau suami yang suka melihat perempuan, yang Hadijah maunya dia hanya melihat Hadijah kalau di luar berwibawa, padahal kalau sama Hadijah unjuk-unjuk pokoknya nih yang lucu, cek dapat. Muhammad menantu tidak pernah melihat perempuan yang bukan mahram. Jangankan melihat nyebut nama perempuan yang bukan mahram aja dia nggak pernah. Dari sejak balik perempuan yang disebut hanya nama jikanya, nama neneknya, nama ibunya, nama adiknya, dan nama Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Perempuan-perempuan mulia semua yang disebut. Tidak pernah dia nyebut nama yang bukan mahram. Kalau dia mau nyebut nama iparnya, istri abangnya, dia sebutnya istrinya Salim. Waktu belum nikah sama anak Umi, tau gak anak Umi bilang apa? Si perempuan itu. Atau dia bilang anaknya Aminofel atau adiknya Muhammad, anak Umi yang pertama namanya Muhammad juga. Tidak dia sebut namanya Khadijah, padahal sudah insya Allah nikah, sebulan lagi bakal nikah, tidak dia sebut, saking dia ngejaga. Doanya anak saya umur 17 tahun pada saat itu, sampai detik ini gak pernah melihat perempuan, sampai detik ini. Kalau ke mall jangan sama Umi pegang, takut kesandung ya. Gitu. Jadi apapun yang diminta dapat satu paket. Jadi kalian yang masih jomblo gak usah pacaran ya sayang ya. Jangan ya, karena tanya nih ibu-ibu, tanya dalam hati sendiri. Kalau ada sekarang suaminya selingkuh atau ibu yang begitu, ataupun apapun, tanya dulu waktu sebelum nikah pacaran dulu nggak? Karena hampir 90% orang yang punya masalah rumah tangga berat karena diawali dengan cara yang bikin Allah murka, yaitu pacaran. Hukuman dari Allah apa?
salah satunya pasti ada yang nggak benar, ada yang salah. Apapun yang dimulai dengan cara yang salah, ada hukuman. Dan dosa itu adalah hutang. Hati-hati ibu, dosa itu adalah hutang, zina itu adalah hutang. Kalau ibu belum bertobat, nggak kena di ibu, kena ke anak perempuan ibu. Kalau nggak kena ke menantu ibu, kena ke cucu ibu, itu akan terus ada. Jadi kalau ada anak kita yang berzina, tanya sama suami pernah zina nggak? Atau tanya sama diri sendiri, atau tanya dulu kakek-kakek. Itu pasti. Semua ujian dalam hidup adalah sisa-sisa peninggalan hutang keluarga kita di masa lalu. Kalau itu pengen di stop ibu maksiat juga, supaya nggak kena ke anak cucu kita. Kalau udah terjadi, tobat. Karena Allah sangat mencintai orang yang tobat. Lihat kan, satu pertanyaan aja udah kemana-mana. Ya apa-apa, capek nggak dengerin gue ngomong? Bosan nggak? Kalau gitu senyum dulu sekarang, happy dulu. Karena orang Islam harus happy. Oke, ya gitulah pokoknya, jangan marah. Karena penduduk surga nggak ada yang pemarah, harus happy. Jangan biarkan setan gampang acak-acak kita. Ya sayangnya bisa sebagai bismillah. Oke, kita lanjut Yang kedua, ini hampir sama ya kayak ini, tapi aku bacakan, tapi jawabannya tadi sudah dijawab sama Umi ya. Umi, bagaimana menanggapi omongan orang yang terkadang menyakiti hati kita? Sebagai manusia biasa, jujur saya agak sulit untuk menerimanya. Rasanya ingin sekali membalas omongan itu. Menurut Umi, saya harus bersikap seperti apa? Kalau kamu, ini nggak usah jauh deh, kamu melihat handphone, terus melihat ada artisnya lagi heboh banget deh, bikin perkara luar biasa, ibu dan anaknya lah yang bikin gempar satu Indonesia, pokoknya ada aja, you know lah, I don't have to mention the name. Oke? Jadi, tapi apa yang Allah lagi melihat di situ? Kamu bagian ikut mencela atau bagian orang yang ikut ngedoain? Sebenarnya ketika ada yang kita lihat, yang kita dengar, yang lagi dipandang sama Allah tuh kamu, bukan dia. Allah lagi mau lihat akhlak kamu, adab kamu. Kalau kamu mencela dia, ibu-ibu siap-siap. Yang mencela orang lain, apapun dosanya, ibu nggak bakal mati sebelum melakukan hal yang sama. Saya ulangi lagi ya, ibu nggak bakal mati, teman-teman nggak bakal meninggalkan dunia sebelum melakukan hal yang sama seperti kita omongin orang. Mau siapapun orangnya, ngomong ini emang maknya sih begini, emang begini maknya, pantas tunggu anak itu bakal begitu. Atau ibu komentarin, ini anak ini kurang ajar begini, tunggu aja anak ibu bakal begitu juga sama itu. Jangan pernah hina orang, jangan pernah balas orang. Ya, karena apapun yang kita dengar, yang kita lihat, yang masalah bukan dia, yang dilihat akhlak kita sama Allah. Masa Allah mulu sih? Pokoknya apapun yang kita lihat, yang kita dengar, Allah lagi mau ngasih kita dua pilihan, jadi pencela atau jadi ngedoain orang. Kalau ibu doain, ya Allah mudah-mudahan masalah cepat selesai, ibunya jadi ibu yang mulia, anaknya jadi anak yang mulia, biar doain seolah-olah dia saudara karib kamu, seolah dia anak kamu, seolah dia ibu kamu. Maka malaikat sebelah kiri kanan akan bilang, untukmu juga. Dan kalau malaikat udah doain kita pasti dikabul. Kenapa? Malaikat gak pernah bikin maksiat, makanya pasti kabul. Kalau Umi sih kalau dapat kayak gitu malah girang, kesempatan nih, doain yang tinggi-tinggi, minta yang seaneh-anehnya. Apakah Allah mampu ngabulin? Pasti mampu. Allah ngebelah lautan aja cemen, ngebelah bulan cemen, apalagi masalah kamu. Iya enggak? Coba pikir, orang kesayangan Allah tuh cara pikirnya beda. Kalau kita bisa jadi kesayangan, kenapa menjadi orang yang biasa? Kenapa kita milih jadi orang biasa? Allah, kita punya kesempatan jadi wali juga. Rahmat Allah sama kok. Allah Maha Adil. Nah, Umi mau kasih contoh. Jadi satu hari sebelum Umi ngajar di Medan, Umi dapat kabar bahwa Umi dihina habis-habisan, dikatain manusia siluman, bawa-bawa agama, pendusta, segala macam. Intinya yang hina keluarga dekat sendiri. Dan dia posting itu di sosial medianya yang berjumlah hampir 5.000 orang. Umi malah nggak tahu dikata-katanya, ngasih tahu keluarga yang lain. Tapi Umi karena udah tahu ilmunya, Umi malah kesian sama dia. Allah, engkau sampai tega mau angkat derajat aku, tapi engkau hinakan dia, ya Allah. Kalau kita tahu ilmunya nggak bakal marah, rugi marah, malah kita harusnya kesian.
Allah angkat derajat kita dengan cara merendahkan orang lain. Mungkin kelihatannya saya yang lagi direndahin, tapi dia sebenarnya. Apa yang saya lakukan? Ya Allah, makin banyakin rezekinya, bikin dunia akhiratnya selamat ya Allah, sayangin dia, cintain dia ya Allah. Kalau saya hari itu ikut malas balas marah, saya bikin status juga buat balas, orang akan lebih pandang saya yakin kenapa? Dia siapa, saya siapa? Orang sifat sombong saya akan dibilang gitu. Orang lebih tahu saya benar kok, saya lurus kok, saya ngajarin agama kok. Tapi enggak, saya nggak mau dikadalin sama setan. Orang yang menghina kita sebenarnya dia lagi butuh kita doain, bukan kita balas balik. Allah percayain itu sama kita, kok kita sia-siain sih? Apa yang Umi dapetin setelah Umi berhasil dihina tapi tambah girang? Besoknya waktu Umi di Medan, Umi mendapatkan, tadinya hari ini dihina ya, besoknya Umi dapat kemuliaan yang bahkan Umi merasa tidak pantas dapetin. Allah muliakan Umi dari ujung ke ujung, nama Umi di mana-mana. Umi datang dikasih bunga kayak pengantin, karpet merah, dan yang hadir diperkirakan cuma 500 orang, tapi hari itu yang hadir 2000 orang. Begitu Umi turun, Umi diciuminnya kayak yang datang Baba Nur, kayak yang datang Ustazah Halimah. Makanya Umi nangis, ya Allah, aku bukan siapa-siapa, gak ngerti ahli tafsir, aku gak ngerti fikih, aku gak ngerti hukum syariat, aku hanya teman curhatnya orang-orang. Kok engkau kasih kemuliaan begini? Itu Umi ingat, oh kemarin aku berhasil nggak balas orang yang menghina, maka Allah kasih kemuliaan hari ini. Makanya jangan merugi, setiap disakitin, setiap dihina, ini VIP dari Allah, jangan disia-siain lagi. Sekarang jadi ibu-ibu janji ya, kalau disakitin nggak boleh marah ya. Ingat, Allah lagi mau lihat akhlak kita, Allah lagi pandang kita, jangan disia-siain. Oke? Bisa ya? Masya Allah, bisa, harus bisa. Bismillah, semangat, ibu keren. Pertanyaan yang ketiga, Umi izin bertanya, saya sebagai pengidap anxiety disorder, bagaimana agar selalu bisa menerima hidup yang baik ini? Terkadang satu sisi ada tekanan yang membuat diri ini jadi tidak merasa adil, dan selalu nanya sama diri sendiri, apa sih maunya, dan terkadang apa aku nggak pantas buat ada di dunia ini, dan aku sedang berusaha untuk hidup sampai saat ini. Gimana caranya untuk menghadapi itu semua? Nggak ada yang adil di dunia ini, bahkan untuk baginda Rasulullah nggak ada yang adil. Masa penghuni surga memegang kuncinya, yang punya surga di dunia terhina hidupnya sama manusia? Nggak ada yang adil. Dunia ini emang didesain sama Allah bukan buat senang. Kalau kamu senang terus, kamu nggak berani mati, takut sama mati, nggak mau pulang ke tempat yang seharusnya kita pulang. Kalau kita dibikin disenengin terus sama manusia, laki kita baik banget, romantis, ngasih duit banyak, ngasih izin jalan-jalan, pokoknya kita dibikin kayak ratu. Ntar kita terlalu cinta sama dia, akhirnya kita lupa cinta yang paling hak cuma sama Allah. Kita disenengin terus, nggak ada sakit, hidup kita enak-enak aja, nggak ada susah, nggak harus mikirin token listrik, pokoknya semuanya enak aja udah hidupnya. Ntar kamu keenakan di dunia, lupa tempat kita di akhirat. Makanya Allah bikin di dunia ini penuh ujian supaya kita nggak cinta-cinta banget sama dunia, supaya kita nggak gila sama dunia. Terus tadi pertanyaannya bahwa kita Jadi dia mengidap anxiety disorder kan Umi. Jadi dia mungkin di sini minta solusi bagaimana menghadapi dirinya sendiri, dan juga ini dia merasa tidak pantas berada di dunia ini. Oke, ini penyakit mental ya. Ibu-ibu sekalian yang punya anak dan yang mau punya anak yang belum nikah, dengerin omongan Umi baik-baik. Orang yang punya penyakit mental di dunia ini dan juga orang gila yang di jalanan kita lihat, apakah mereka gilanya di dunia? Tidak. Mereka sudah mulai gila sejak dalam kandungan ibunya. Mereka sudah gila dari dalam kandungan ibunya. Kenapa? Tekanan-tekanan yang diterima si ibu, sakit hati yang diterima si ibu, kekesalan yang diterima si ibu, lemahnya iman si ibu bikin rusak anak dari dalam perutnya. Jadi kitalah yang bikin anak kita rusak, kitalah yang rusak semua kehidupan awal sampai akhir anak kita. Memang jadi ibu gampang? Enggak, berat. Kan hadiahnya jadi surga.
ya. Gimana kalau udah terlanjur terjadi, minta maaf sama Allah, akui kita salah, rangkul anak kita, dan serahin semua sama Allah, karena nggak ada yang terjadi di hidup ini tanpa izin Allah. Ya Allah mau lihat tuh akhir hidup kita, Bu, mau kayak apapun. Jadi buat teman-teman yang punya masalah ini, kembali lagi sama Allah. Nggak ada hubungan yang paling harus dijaga di dunia ini selain hubungan kita sama Allah. Kalau hubungan kita jelek sama Allah, Allah bikin hubungan kita sama manusia jelek. Sama laki berantem mulu, sama anak nggak akur, sama teman punya masalah terus, sama siapa aja hidup kita bermasalah. Kenapa? Hubungan kamu sama Allah buruk, jelek. Kamu sholat cuma buat gugurin sholat doang, kewajiban doang. Kamu sholawat karena kepengen sesuatu. Kamu nggak ada cinta di situ. Sholat itu, kita sholat itu bukan gerakan badan, Bu, tapi hati yang main. Semua ibadah kalau nggak pakai hati, nol jadinya. Lihat hubungan kamu sama Allah, ada cinta nggak di situ? Bergantung nggak kamu sama Allah? Kalau masih mikirin, kalau saya nggak kerjain ini, ntar anak saya nggak sekolah. Kalau saya nggak begini, ntar laki saya ngaco-ngaco di jalanan atau di mana. Kamu lupa anak dan suami kita dan segalanya itu milik Allah. Serahin aja dia sama yang punya nyawanya. Kenapa pusing-pusing? Kenapa harus adu urat? Kenapa harus ngamuk? Apakah Umi langsung begini? Tentu tidak. Umi pernah ngalamin fase-fase tantrum, fase-fase ngamuk, minta cerai sehari bisa 3 kali. Wah, Umi berani ngomong gini karena udah ngalamin. Kalau Umi udah, insya Allah ibuku jangan. Tapi ternyata apa? Begitu Umi perbaiki hubungan sama Allah, mulai pakai cinta. Memang Allah kasih ujian supaya kita nyariin yang ngasih masalah. Begitu Umi deketin Allah, caranya gimana nih? Umi mulai perbaiki sholat. Kedua, Umi perbaiki hubungan Umi sama orang tua, karena semua masalah ujian hidup karena buruknya juga hubungan kita sama orang tua. Ada dosa-dosa kita yang belum kita maaf sama orang tua. Perbaiki hubungan sama Allah, perbaiki hubungan sama orang tua, perbaiki hubungan sama Al-Quran. Yang terakhir, hijrah. Jangan berteman lagi sama orang yang gak bikin kamu ingat sama Allah. Yang kamu kalau nitipin amanat gak percaya sama dia, jangan ditemenin lagi. Mi, tapi dia teman saya dari bayi, dari kecil, dari TK, kita udah segala. Tinggalin. Karena kamu adalah siapa teman kamu. Kamu duduk di tempat yang isinya ada 5 orang baik. Kalau kamu duduk di situ, kamu jadi orang ke-6 yang baik. Kamu duduk sama orang jahil, bodoh, kamu akan jadi orang bodoh selanjutnya. Kita itu siapa teman kita, tinggalin. Mau sedekat apapun kita. Apakah kita jahat? Loh, bukan jahat, kita lagi mau nyelamatin diri. Pindah, tapi jangan kita katain. Tetap doain, karena tugas kita nggak boleh selamat sendiri. Tetap harus bawa orang lain kepada kebaikan. Kalau kita belum bisa nasihatin, benerin diri dulu diri kita, biar doa kita mustajab. Kalau udah mustajab, kita doain tuh orang-orang biar balik lagi. Nggak ada yang nggak makbul, pasti. Kalau ibu udah bersihin hati, nanti tolong WA saya ya kalau udah berhasil ya, biar saya girang juga ya. WA saya atau DM saya, nih saya udah maafin orang, doa saya terkabul. Nggak mungkin nggak, karena itu yang terjadi sama Umi. Umi sama kalian kan sama-sama makan, tidur, pupuk, segala macam. Masa beda sih kita? Kalau Umi dikasih begitu, masa kalian enggak? Ya enggak? Nah, jadi kalau punya masalah, merasa nggak berguna, merasa begini, perasaan, deketin Allah, udah nggak ada obat yang lain. Dan kalau memang itu juga nggak cukup, memang harus ke dokter, dikasih obat biasanya. Dan minta pertolongan Allah dan minta doa sama orang tua. Orang tuanya juga mintain ampun sama Allah, karena semua penyakit yang diderita itu berasal dari awal si ibunya yang bermasalah. Jadi ibu-ibu yang mau punya anak, benar-benar ya, ibu-ibu pernah nggak ngerasa, atau mungkin banyak anak ibu nggak suka sama suami ibu. Kalau sama suami ibu tuh kayak kurang deket gitu, karena ibu untuk akhirnya nggak demen sama suami ibu. Anak kita tuh udah deteksi, Bu. Oh, kalau dideketin sama orang ini, ruhnya orang ini, ruhnya sama ruh tuh ngomong, kok ibu apa yang ngandung saya ini, maksudnya kan berasa ya, ibu sama anak tuh kok hatinya tuh kayak kesel gitu, kayak ada gundah gitu. Jadi kalau pengen anak-anak kita cinta sama suami kita, bikin hubungan kita baik sama suami kita, dan ngomong sama suami, kamu kalau pengen disayang sama anak, sayangin saya. Gitu ya. Bismillah, insya Allah Allah mudahin atas segala permasalahan hidup kita. Amin. Mahal kiam.
makhluk ya. Mau kita nangis, mau kita nggak nangis, di mana majelis yang disebut Rasulullah pasti hadir, pasti hadir. Tapi kalau hati kamu gampang nangis, gampang sedih, itu artinya hati kamu lembut, hati kamu penyayang. Dan orang yang gampang nangis tanda artinya apa? Sedikitnya dosa. Orang yang susah nangis banyaknya dosa. Udah karatan tuh hati. Kalau kata ulama, kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis saja, cubit diri pokoknya bisa nangis. Ya, tak bawa jarum kalau lagi mau ujian pakai jarum. Dia nangis. Ya, jadi bersyukur orang yang bisa nangis makhluk yang tuh ketanda hatinya lembut. Khair insyaallah. Nikmat ya kalau bisa nangis tuh kayaknya terasa lega banget. Tapi ibu jangan lupa, jangan pas maulid nangis terus hati kayaknya sama Rasulullah penuh, pas di luar kita orang yang nomor satu yang nyakitin Nabi lagi, sama marahnya kita, sama gibahnya kita, sama lawannya kita, sama kasarnya kita sama anak, sama orang kita luar biasa baiknya, sama orang taunya kita ini luar biasa baik, tukang sedekah, paling lembut, giliran sama anak galak. Padahal yang paling dengerin saya, yang paling berhak mendapatkan kasih sayang ibu, maafnya ibu, pelukan sayang, senyumnya ibu bukan orang, anak sama suami. Jangan salah, itu namanya jago kandang. Giliran sama orang lain, kenapa pengen dianggap baik? Karena orang bakal muji kita, anak kan dia bakal muji. Ntar kita bakal dapetinnya kapan? Kalau kita udah tua, anak bakal cinta sama kita, bakal sayangin kita. Teman bakal ninggalin, dia punya urusannya sendiri. Pokoknya hamba Allah yang paling berhak dapat segala-galanya kita, anak dan suami. Jangan bangga orang segila-gila sama kita, cinta sama kita, nama kita masyhur, tapi anak kita, suami kita dekat sama kita. Itu tandanya Allah juga dekat sama ibu. Yang udah terjadi gimana? Dudukin anak. Saya pernah dudukin anak saya, karena anak saya pernah bilang gini yang pertama, Umi, kalau Muhammad bisa diulang kembali, nggak mau punya ibu kayak Umi. Mungkin Abi juga nggak mau punya istri kayak Umi. Saya tertunduk diam karena saya merasa selama ini saya ibu yang keren. Ternyata anak saya marah gara-gara saya nggak bolehin dia keluar jam 1 malam. Itu omongannya dia. Tapi saya yakin dia ngomong itu dari Allah. Pandang setiap hamba ini ada Allah di dalam dirinya. Saya tanya salah saya di mana? Saya nggak mau, saya masyhur di luar tapi anak saya nggak suka sama saya. Ini kegagalan terbesar saya. Karena kenapa Bu? Ibu-ibu tahu nggak kalau udah dalam kubur tuh kita kan ngadepin masalah kita sendiri ya. Kita ditanya dulu gadisnya gimana, kecilnya gimana, waktu punya laki gimana, tuanya kita gimana, harta kita di. Pokoknya kita lagi dihisap tuh. Siksaan demi siksaan kita dapetin kalau kita bukan orang yang baik. Terus kita lagi pusing sama urusan kita di akhirat. Di dalam kubur, malaikat ngelaporin anak kamu pacaran, anak kamu zina, anak kamu korupsi, anak kamu sumpah palsu. Bukan cuma dilaporin yang bikin saya takut, dosa anak kita 100% kita tanggung juga. Tanggung. Makanya orang kalau tahu begitu nggak ada yang mau punya anak, berat punya anak. Bukan dosa kita doang kita tanggung, dosa anak kita tanggung juga. Makanya saya heran kalau ibu-ibu masih sanggup tuh kelilingan kemana-mana, padahal anak-anak itu butuh banget doa ibu. Kalau udah dudukan sama orang kan ada aja yang digibahin. Orang yang mulutnya tukang gibah, doanya nggak bakal terima sama Allah. Sedangkan anak-anak kita butuh banget doa kita, ya kan? Nah, jadi begitulah ceritanya. Ujung-ujungnya lagi jaga mulut, jaga mata, jaga hati. Kalau sayangi Nabi, nggak mau nyakitin Nabi. Ya, Bismillah niat yang banyak. Dulu tuh ada Imam Maliki yang ada di Mekah lagi daurah sama anaknya, pergi ke Maroko, terus datengin sebuah majelis, sebuah perpustakaan gede banget, ada puluhan ribu buku di situ. Terus dibilang sama anaknya, nak, niatin kamu pengen baca nih buku. Terus anaknya bilang, abah, yang bener aja bah, masa buku sebegini saya harus hadepin, harus baca semuanya? 2 biji aja belum tentu saya kata. Tapi kata abahnya apa? Allah pandang niat kamu.
Kalau kamu berniat menghabisin satu buku ini kamu pelajari, maka pahalanya itulah yang kamu dapetin. Makanya ibu kalau niat itu kan doa, niatnya tinggi, jangan ceper, yang rendah. Kalau Allah mampukan kita ngomong, kita minta, berarti Allah mau kabul. Kayak Umi bilang tadi, bahkan buat nyebut nama Allah aja kalau Allah nggak ridho nggak bakal bisa. Tapi kita bisa minta doa yang luar biasa. Berarti kenapa? Allah mengabulkan. Nggak bisa di dunia, di akhirat nanti. Dan yang paling terindah nanti kalau di akhirat. Berarti kita masuk surga dong, iya nggak? Gitu. Insya Allah. Kita lanjutkan. Bila kita memaafkan teman yang sudah menyakiti hati kita, tapi kalau tidak pernah menjalankan syariat Islam, diantaranya tidak pernah ikut pengajian, bila diajak tidak mau. Kalau untuk urusan hidayah bukan milik kita, Bu. Hidayah bukan punya kita. Tugas kita cuma nyampein sampai mana? Sampai kuping doang. Sampai ke hati, itu tugasnya Allah. Kalau ibu maksain dia mau ikutin ibu, mau hartain anak sendiri, mau hartain suami, tugas ibu cuma nyampein, masuk ke hatinya, tugasnya Allah. Kalau ibu maksain, ibu lagi belajar dari Allah, dan itu dosa besar, udah kayak Fir'aun dong. Stop maksain segala-galanya. Jadiin diri ibu orang yang mulia. Orang mulia doanya makbul. Nggak usah susah-susah, tinggal angkat tangan. Ya Allah, anak saya kasih hidayah ini. Umi selalu begitu. Kalau udah ngomongin soal anak gak didengerin, pakai jalur langit deh. Pertama, Umi mau ceritain kisahnya Didi ya. Soalnya kisahnya Didi yang paling bikin Umi sadar, ternyata aku punya super power. Ternyata bener doa ibu tuh kayak doa Nabi tuh bener. Mungkin teman-teman yang masih jomblo-jomblo kayaknya udah ada yang baca kisahnya di Instagram Umi, tapi mau ceritain lagi. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga. Jadi Didi anak Umi ini suka belajar. Dia sangat benci sama laki-laki. Dia bukan tipe perempuan yang genit gitu. Dia merasa laki-laki itu sebagai alien yang sangat mengganggu, yang tidak ada gunanya di hidup, ada di dunia ini. Karena dia ngerasa, ngapain sih pagi-pagi kita siapin makan buat dia, naruh teh terus harus nemenin, emang kakinya kenapa lumpuh, suruh kita lagi ngapain sih? Tadinya mau jadi rich auntie aja, mau jadi orang kaya aja menyenangin Umi, nggak usah, karena dia juga dulunya nggak aku sama bapaknya, karena bapaknya kan mungkin kerja ya. Terus suami saya tuh bukan dari keluarga yang apa-apa peluk. Kalau keluarga saya tuh emang keluarga semut. Jadi dari saya tuh akhirnya ngikut ya Bu, lama-lama kan suami gimana istrinya ya. Jadi kalau misalnya saya keluar kamar nih, ketemu sama anak di dapur, itu kita nggak ngomong pelukan, 1 menit 2 menit usul-usulan terus masing-masing. Itu begitu anak saya sekarang, cucu saya begitu, menantu saya begitu, ikut. Jadi kita nih keluarga semut, dikit-dikit pelukan, dikit-dikit ciuman gitu. Jadi mungkin agak lebay buat keluarga lain, tapi ini yang bagi saya ini rahmat, karena nggak semuanya anak bisa begitu, tapi alhamdulillah. Jadi saya tahu banget anak saya ini pokoknya nggak suka sama laki, dan yang melamar dia dari SMP itu udah banyak. Ya kan kalau orang Arab kan begitu ya Bu ya, biasanya dari kecil tuh udah dipek-pekin gitu. Sampai gitu marah, Mi, bisa nggak sih Mi stop bolehin orang lihat Didi? Bisa nggak sih, Didi bukan barang jualan, nggak mau dilihat gitu. Kenapa harus dia menentukan mau? Didi yang mau boleh apa nggak lu sama gue, bukan gue yang boleh sama lu, gitu katanya. Karena dia merasa rugi amat gue dilihat, kalau setuju oke boleh diambil, kalau enggak, emang gue apaan gitu. Ibu tahu nggak kenapa anak kita bisa mikir kayak gitu? Karena dia merasa cinta dari orang tuanya cukup penuh, jadi dia nggak merasa butuh ada orang lain yang cintain dia. Kalau anak-anak merasa kurang cintanya dari keluarganya, dia akan cari validasi di luar, dia akan pacaran, dia akan rela bahkan dihina orang. Itu anak-anak yang dibully di luar. Kenapa? Karena dia merasa keluarga gue aja hina gue, jadi dia merasa wajar kalau orang lain di luar lain hina dia. Di rumah aja dia nggak dapat ketenangan, nggak dapat rasa aman, ya wajar orang lain akan hina juga dia. Hati-hati Bu, hati-hati ibu yang membentuk jiwa anak-anak ibu. Nah jadi akhir kata, karena ya saya pokoknya sih kalau saya pribadi, perasaan anak saya di atas kepala.
kesenangan, kebahagiaan anak saya di atas kepala melebihi kesenangan saya. Saya hargai dia. Terus kita janjian kayak jabat tangan gini, janji ya Mi. Terus kita pelukan, oke, Umi nggak terima. Karena kenapa Umi pengen dia nikah muda? Umi terinspirasi sama Sayyidah Fatimah yang nikah umur 18. Jadi Umi pengen ceritanya. Tapi kan kita nggak bisa maksain ya. Cuman Umi punya doa. Umi doanya udah lama sih. Terus akhirnya pas lagi janjian, dia bilang tunggu Hadijah umur 25. Hadijah udah selesai kuliah karena waktu itu dia baru diterima di Universitas Indonesia, jalur beasiswa masuk jadi bukan apoteker. Kan susah tuh masuknya ya, sekolah bergengsi lagi. Tahu-tahu manusia berencana, Allah yang nentuin. Begitu malamnya saya janjian, besoknya ada yang melamar. Dan itu saya lagi hatur sama Ustazah Sanu, tiba-tiba teman saya WA, minta foto anak lo dong. Enggak, anak lo nggak mau. Tapi ini yang minta anaknya ulama. Saya balas, mau anak presiden lagi enggak. Soalnya anak saya udah bilang gitu, ini bener ya, walaupun anak raja enggak. Umi pokoknya ini kan Didi nggak pernah nakal, Didi kan nggak pernah lawan Umi. Tolong yang satu ini Didi mau settle dulu, biar selesai kuliah dulu. Oke, Mak. Saking saya jaga perasaan baik, karena bagi saya mau maaf ya, mungkin beda sama pendapat orang lain, tapi bagi saya mau ulama mau apa selain bukan Allah dan Rasulullah, saya lebih pentingin anak saya, karena surga saya semua sama anak saya. Ya saya nggak penting perasaan orang, anak saya nomor satu. Dia anak-anak ini kita yang bawa ke dunia Bu, maka bertanggung jawablah dengan bahagiain mereka. Jangan justru kita yang paling nyakitin keluarga kita. Dan akhir kata udah saya bilang itu. Terus akhirnya pas saya mau pulang, teman saya bilang, tapi ini yang minta anaknya Habib Jindan loh. Terus saya ngomong, hah? Yang benar saya nggak kenal sama Uminya, cuma kenal di DM, pernah DM-an aja. Tapi saya ingat adik saya tuh murabinya Habib Jindan. Memang adik saya sudah 4 tahun ke rumah Habib Jindan setiap subuh untuk belajar 4 tahun, dan doa adik saya adalah, ya Allah jadikanlah salah satu keluarga kami keluarga Habib Jindan. Itu doanya. Tapi yang makanya dia bilang, gue kurang spesifik, harusnya gue bilang anak gue. Jadi akhirnya kenapa sih Bu kita kepengen berkeluarga sama orang baik, sama orang-orang yang mulia di hadapan Allah? Kenapa? Karena mereka udah dipandang sama Allah dan kita berharap dapat pandangan juga. Saya nggak pernah mimpi Bu, nggak pernah mimpi. Makanya dengan tegas saya bilang nggak bisa, gue udah janji sama anak gue. Tapi pulang pengajian saya nangis. Sebab kenapa Bu? Bertahun-tahun saya menabung doa saya apa Bu? Lagi makan, lagi bawa motor, lagi taklim, lagi apa aja saya kerjain doa saya apa? Ya Allah, berikanlah pasangan untuk ketiga anak saya, orang yang Engkau cintai dan dia pun mencintai Engkau, yang Rasulullah rindui dan dia pun merindui Rasulullah. Saya nggak mau cuma mantu yang sayang sama Allah, rindu sama Rasulullah. Saya maunya Allah dan Rasulullah juga cinta sama dia. Itu doa saya. Dan saya kalau doa nggak mau yang setengah-setengah, mau yang paling tinggi, yang otak saya paling mentok mintanya apa? Tabung doa Bu. Kita nggak pernah tahu kapan Allah cairin tabungan doa kita. Akhirnya saya pulang dengan nangis, saya bilang, Didi, dengerin Didi. Tadi ada yang nanya lagi di anaknya Habibnya, Habib siapa? Nggak kenal, Didi nggak kenal. Dia taunya rumus fisika, matematika atau gitu. Enggak. Terus dia langsung bilang, nih, ingat janji kita semalam ya. Udah, saya karena mau jaga perasaan anak saya biarin. Terus panjang hari teman saya itu yang juga sepupu dari desa saya nanya terus, ini dia minta sekarang jawaban. Terus saya bilang aja enggak. Ditanya lagi, tapi ini anaknya baik-baik. Akhirnya saya bilang, ya Allah, apakah mungkin ini doa saya ya Allah? Karena habis dibilang itu saya browsing, yang mana nih anaknya masuknya, kan anaknya banyak tuh, yang mana nih? Pas saya lihat nggak pernah macem-macem. Terus saya dengar dari kabar-kabar, saya langsung wah kayak intel, tanya-tanya, ini anak paling keras, maksudnya dalam hal agama dia paling lurus, nggak mau lihat perempuan. Pokoknya wow keren juga ya. Dan nanti saya apa ini doa saya gitu. Saya sedih gitu sebenarnya, tapi saya mau jaga perasaan anak saya karena dia adalah segala-galanya saya, soulmate saya, kekasih hati saya, jantung hati saya, pokoknya anak saya. Akhirnya saya ngomong lagi, saya bilang enggak deh, kalau memang mau istiqoroh dulu deh. Dia minta nikah 2 bulan lagi, langsung dia bilang enggak, gila lo 2 tahun lagi aja dia kagak mau, 2 bulan lagi ngaco.
Enggak bilang enggak. Terus saya bilang sama adik saya sehat, baik hati nih yang berguru sama dia. Terus dia langsung bilang, "Pak, kalau perlu kita bawa ke dukun, Pak, biar dia mau. Pokoknya lu bawa apa, yang penting harus jadi gila, lu mau nolak keluarga ulama, mau dapat kayak gimana lagi." Adik saya ngotot begitu. Ntar Haki sama Ica, sama ipar saya, ntar kita berdua yang ngomongin diri. Nggak bakal, ibunya aja nggak berdengar, apalagi lo. Saya bilang gitu. Tapi hati saya terus bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus akhirnya saya ngomong sama suami saya bilang gini, jangan diterima. Suami saya nggak redo karena dia kan setengah mati bikin anak biar dapat UI, kebanggaan dia. Suami saya orang akademis soalnya. Dia kesel gara-garanya dari 3 anak. Yang pertama saya masukin ke Tarim, mondok di kuliah di Al-Azhar. Yang kedua saya arahin jadi hafalin Quran, sekarang ada di Turki. Jadi lagi saya bilang satu yang dunia jadi dokter jadi apa, masa agama semua gitu. Tapi bener loh Bu ya, kita ini nurutin aja apa katanya Allah, maunya suami kita iyain aja. Yang menang pasti kita kok. Iya, kita iyain aja. Coba waktu itu saya lawan suami saya, misalkan rumah tangga saya berantakan, jadi berantem terus. Begitu saya nurut aja, akhirnya saya juga yang menangin Allah. Bukti sekarang anak saya menikah, ya kan, sama anaknya Allah. Akhirnya jadi ke situ dulu. Saya runutin dulu ya. Saya mau pastiin ke ibu bahwa doa kita emang luar biasa. Jadi halo cantik, doain ya. Kayaknya mau ming juga dia. Jadi akhirnya saya bilang enggak, suami saya bilang jangan terima, tunggu Abi pulang. Suami saya lagi ke Tarim juga, lagi nengokin cucu ke Tarim. Jadi Abi pulang hari Sabtu, itu kejadiannya kan Selasa tuh dimintanya. Hari Rabunya saya diteror terus ditanyain. Suami saya pulang hari Sabtu, akhirnya saya nekat aja, saya bilang, nama yang nanyain kan, mah bilangin sama Alia istrinya bikinnya, kalau emang jodoh nggak kemana tapi terima, tapi nunggu jawaban suami dulu. Tapi nekat aja ngomong kayak gitu. Saya ngomong gitu. Pas hari Kamisnya, kan itu Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamisnya saya dikasih tahu sama temen gini, yang tiba-tiba saya yakin juga dia disuruh Allah ngomong gitu. Selalu lihat Allah dalam setiap manusia. Saya yakin dia disuruh sama Allah. Dia bilang, "Mi, kapan sih Mi doa Umi yang gak Allah jaga? Yang masalah gede kecil selalu doa Umi dijabah." Dia ngebesarin hati saya, ngegeerin gitu. Minta aja nih Umi tes kalian, katanya kan doa ibu tuh mustajab, coba Umi tes. Terus saya mikir ya juga ya, tapi subhanallah sebelum saya itu saya scroll terus tuh tentang yang anak yang bakal, maksudnya Muhammad nih. Saya scroll terus, saya lihat kok saya tergerak hati saya untuk ngedownload video dia lagi ceramah. Maksud saya tuh saya mau tunjukin ke abinya gitu loh, karena kalau dua foto kan nggak bisa jelas ya, tiap angle beda cahaya aja udah beda muka orang, ya enggak. Sebagai mantan tukang selfie saya tahu rasanya. Jadi saya download video dia lagi ceramah sama abangnya gitu. Dia lagi cerita tentang perang Khaybar waktu itu. Saya kagum gitu, ini anak pintar banget, cara dia penyampaiannya juga luar biasa. Akhirnya saya habis selesai sholat asar, saya tergerak, hati saya keluar. Saya keluar kenapa? Pas lagi hujan. Lagi hujan deras, saya berdiri di pagar, tapi karena hujannya sangat deras, badan saya basah semua. Nomor saya satu yang saya lakukan apa? Apakah saya langsung minta doa? Enggak. Nomor satu apa? Nih buat contoh buat ibu-ibu, kenapa saya suruh ini? Nomor satu, maafin semua orang yang pernah nyakitin saya sebut. Ya Allah, si Fulan pernah giniin saya. Ya Allah, si ini semua saya sebut. Ya Allah, demi Allah hari ini saya maafin semuanya. Ya Allah, saya maafin semuanya. Saya ridho akan semua takdirmu ya Allah. Saya minta maaf. Yang kedua, habis saya maafin orang semua, saya puji-puji Allah. Saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, surga dan neraka adalah milikmu, bumi dan langit juga milikmu, hati anakku juga milikmu ya Allah. Kalau ini adalah kemuliaan untuk Khadijah, maka lembutkanlah hatinya. Kalau bukan, kami sekeluarga akan menunggu cerita yang lebih indah daripada ini. Belum sempat tangan saya turun, Khadijah keluar langsung meluk saya sambil marah. Umi jangan curang, Umi jahat, Umi tega sama anak. Khadijah pasti kalah ini. Pasti Allah dengerin doa Umi dibanding doa Khadijah. Jangan gitu dong, Umi mentang-mentang ibu terus pakai cara begini. Khadijah pasti kalah. Dia rangkul saya, dia bawa saya ke kamar mandi karena badan saya basah kuyup sama hujan karena muka saya lembab, tapi saya ngeles. Enggak, Umi cuma doain anak-anak
biar selamat, doain Abi kan kangen sama Abi lagi ditarik. Terus dia udah tahu, enggak, Abi pasti ada hal ini. Jarang-jarang ini kalau udah masalah besar baru keluyuran ke depan. Akhirnya dimasukin ke kamar mandi, saya mandi, udah berjalan seperti biasa. Dia ngerjain tugas sekolahnya, saya kembali ngurusin packing dagangan saya. Jangan lupa saya juga berdagang. Langsung lihat Shopee saya namanya Tafi Hasani. Tetap nggak mau rugi. Pokoknya hidup ini jangan merugi, oke? Terus udah gitu, saya masuk terus saya mau sholat isya. Kebetulan kaki saya baru pulang umroh sakit, asam urat saya sampai 9 sekian gitu. Jadi Allah bikin saya nggak bisa sholat, harus tempat duduk. Lagi saya baru Allahu Akbar, anak saya meluk dari belakang. Mi, coba lihat fotonya. Hah? Berhenti tuh sholat. Hah? Saya bukan lagi foto siapa? Itu yang katanya mau dilihatin ini. Saya bukan yang gira, bangun saya. Lu musuh kecakapan ya, karena gira marah-marah. Lu usah kecakapan, semua orang lu tolak. Lu pikir lu siapa ini? Terus dia tahu karena dia nggak pernah marah, malah lucu. Wah, harusnya direkam nih katanya. Terus ya udah mana fotonya? Terus dia ngeliat, cuman 2 menit dia lihat videonya sambil senyum. Terus dia bilang, Mi, Hadijah berhenti sekolah, Hadijah tinggalin semuanya, Hadijah akan pakai tutup aurat sempurna, pakai niko, Hadijah tinggalin teman-teman, Hadijah menikah sama dia. Masya Allah. Hal yang nggak mungkin bikin Hadijah mau, kayak kayak sesulit mindahin candi Prambanan kayaknya. Karena nggak mungkin, kamu memang nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Kalau dibilang soal ganteng, yang belum ngelamar ini juga banyak yang lebih ganteng, yang lebih kaya, yang punya Nestle pernah minta juga anak saya. Kalau soal kaya, enggak. Kenapa? Allah menunjukin bahwa doa kita mustajab, Bu. Doa kita beneran mustajab. Saya bukan nangis segugukan pada saat itu, bukan karena doa saya dikabulin. Saya sedih, ternyata omongan Rasulullah nggak ada yang salah. Doa ibu sama mulianya dengan doa Nabi, pasti dijawab. Maafin semua orang. Kalau mau ibu doa yang dijawab, maafin semua orang. Maafin semua orang. Akhirnya alhamdulillah semua dilancarkan. Hari Kamis saya jawab iya sama Alia, dan Alia istri Habib Jidan bilang, kita sekeluarga minta nama kamu sekeluarga karena mau diajukan ke Habib Umar. Kalau Habib Umar bilang setuju jadi, kalau enggak ya nggak apa-apa ya Kak, karena kita pun walaupun setuju, Habib Jidan udah istiqoroh bagus, Alia udah istiqoroh bagus, tinggal keluarga tapi yang istiqoroh. Saya istiqoroh mimpinya dapat susu. Kalau Hadijah, susu kan baik ya, alhamdulillah. Kalau Hadijah mimpinya, kalau Alia dia bilang cerita mimpinya anak saya nyelamatin 2 adiknya Muhammad, yaitu si Hussein dan Ahmad, jatuh dia yang tolongin. Jadi Alia merasa mimpi ini tanda baik Hadijah akan bisa mengayomi keluarganya. Kalau suami saya nggak mau istiqoroh, dia ngambek berat. Akhirnya saya minta izin ustazah saya, Ustazah Sanu, ustazah mau ketemu dong, tolong bimbingannya. Saya bingung gimana. Akhirnya kata ustazah, boleh ketemu, ayo. Akhirnya ketemu, terus suami saya tuh dibelain habis-habisan. Ustazah tuh pinter banget gitu. Nggak apa-apa, turutin suami kamu, karena apapun tuh tergantung, ini kan anaknya dia, harus turutin. Udah. Akhirnya suami saya luluh begitu dengar suaranya Habib Umar yang bilang, Jindan, nikahkan anakmu Muhammad dengan Syarifah Khadijah karena dari lauh mahfud memang ini jodohnya. Akhirnya suami saya gak berani ngomong apa-apa karena yang turun tangan langsung Habib Umar. Akhirnya terjadilah pernikahan, cuman cukup 2 bulan. Anak saya begitu tahu sudah Habib Umar bilang oke, dia langsung buang semua baju-baju fashionnya dia. Padahal dia waktu ke kuliah tuh sangat modis, pakai boots, walaupun dia pakai celana selalu pakai celana yang besar ya, kaos kaki alhamdulillah dia udah pakai. Dulu saya cuma bengong gitu, mimpi kayaknya anak saya mau tutup aurat secara sempurna. Saya selalu pengen banget punya temen, saya kan anak saya ini jantung hati saya pengen dia sama gitu, kita punya kostum berdua.
kayak bad woman. Pokoknya pengen punya, kalau orang kan cuma Halloween doang ya, pakai kostum, kita tiap hari. Jadi saya kepengen anak saya, ternyata doa saya nggak meleset. Saya kepengen dulu setiap majlis, setiap melihat ustazah saya doain, ya Allah saya pengen anak saya jadi ustazah. Saya tahu anak saya pintar banget, Masya Allah, semangat. Sayang gitu kalau cuma ngapalin urusan dunia. Kalau akhirat sampai mati kan kepake ya. Bukan saya ngecilin urusan dunia, penting juga, tapi nggak tahu hati saya kepengen, memang doa saya dari kecil, dia kecil tuh saya kepengennya dia jadi istri yang soleha. Karena saya tahu semua amalan ibadah kita nol, nggak ada artinya kalau laki kita, suami kita nggak ridho gitu. Akhirnya nikahlah mereka, rapi semuanya, nah dilepaskan segala-galanya. Sekarang doa-doa saya Allah ijabah. Sekarang dia bukan cuma belajar agama, dia sudah mulai ngajar, sudah hafal 40 hadis, sudah mulai mengajar di Al-Fariyah jadi guru tetap. Nah, baru 2 minggu dia udah hafal banyak, karena memang dari kecil subhanallah. Itu ada ceritanya lagi kenapa saya bisa punya anak kayak Hadijah, ada nazar-nazar saya, journey yang luar biasa. Waktu umur dia 10 tahun tuh dia udah hafal 10 juz, padahal saya nggak hafal. Jadi memang apa niat kita waktu hamil tuh benar-benar Allah lihat. Anak saya yang dua luar biasa, nggak kayak gitu, baru Hadijah aja. Jadi buat teman-teman yang belum nikah, niatin, insya Allah saya nikah karena kepengen punya anak yang bisa dibanggain Nabi nanti, insya Allah. Nah, jadi akhirnya menikah, dan ibu tahu nggak, ada kisah yang luar biasa lagi. Sebenarnya Muhammad nih, mantu saya, sempat mau ngebatalin. Tahu kenapa? Karena dia lihat fotonya, katanya, "Mi kayaknya matanya juling, Mi." Kayaknya matanya juling, terus dia kesel karena kenapa? Dia nggak mau istrinya tuh dilihat sama orang. Gue aja nggak pernah lihat orang lain kok. Hadijah waktu itu belum tutup sosmednya, masih ada foto-foto dia waktu kuliah sama temen-temennya. Kan ada anak-anak gadis kan gitu emang kan. Masa orang tahu istri aneh kayak apa sampai adu jeda turun tangan. Dulu Umi Emi juga nggak pakai nikah, tapi kan yang sekarang yang pas nikah sama kamu itu yang kamu tanggung jawab. Dulu aku belum jadi suami istri kamu, bukan tanggung jawab kamu, kenapa kamu permasalahin itu gitu. Akhirnya Uminya suruh, udah kamu istiqoroh lagi deh. Ini yang paling luar biasa. Waktu menantu saya lagi istiqoroh, tiba-tiba selesai sholat dia nemuin Diwan Haddad. Ibu-ibu tahu ya Diwan Haddad? Ada yang tahu ya? Buku karangannya Imam Haddad yang ngarang juga Latif Haddad. Tapi itu isinya syair-syair, cocok sama dia yang suka syair. Di situ pas dia buka halaman itu, kalimatnya adalah, dan kalimat itu yang dibikin jadi mahar akhirnya. Jadi maharnya dia, tulisannya apa? Menikahlah dengan perempuan ini, sebab dengan perempuan ini kamu mendapatkan kejayaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Luar biasa, seindah ini. Waktu mereka pertama kali ketemu, anak saya nggak pernah chat ya Bu sama calonnya, padahal 2 bulan lagi menikah. Jangankan lihat chat pun tidak. Jadi kalau mau nanya sama uminya, atau uminya nanya sama saya. Bener-bener kayak orang zaman dulu deh. Ternyata waktu pertama kali dipertemukan, saya belum pernah melihat suasana seindah itu. Lutut saya sampai gemeteran ngalahin film drakor pokoknya. Jadi kalau orang bilang, emang bisa orang menikah tanpa pacaran? Bisa, saya aja heran, saya nggak percaya dulunya. Ternyata bener kok, bisa banget. Terus teman-teman bilang, kalau kita pakai cadar, kita tutup orang, kita pengajian dulu, gimana mau ketemu jodoh? Sayang, please deh, kalau kamu emang dapat rezeki jodoh, walaupun kamu tinggal di bawah tanah, jodohnya bakal nyamperin kamu. Gak usah pusing siapa jodoh saya, siapa nanti anak saya kawin sama siapa. Gak usah terlalu maksain anak, dan anak jangan maksain mau dapat jodoh, karena yang paling penting itu bukan laki tapi mati. Yang bakal kita hadapi yang paling di depan mata, mati, bukan laki. Bukan yang gaun pengantin putih tapi kain kafan putih. Jadi baiklah untuk Allah, untuk Rasulullah, dan tunggulah kematian dengan seindah-indahnya. Selagi nunggu tiba-tiba dapat jodoh, ya alhamdulillah, dan pasti jodohnya sesuai sama kadar kamu saat itu. Mau dapat laki baik, jadi orang baik. Mau dapat laki ahli Quran, belajar Quran. Mau punya laki yang sayang sama kamu, lihat dia sayang nggak sama keluarga, dan lihat hubungan kamu sama keluarga. Jodoh itu cerminan diri. Gak usah pusing-pusing pokoknya. Ya, terus perbaiki diri untuk Allah, kamu bakal dapat segala kebaikan dalam dunia. Bismillah.
terpesona ya, sampai tidak bisa berkata-kata ya, air mata iya, senyum iya, ketawa iya, lengkap, paket lengkap nih Umi ya. Umi, itu dilanjutin. Satu lagi Umi, ya Bapak. Assalamualaikum, Umi mau bertanya, jika kita Berarti Bu Inggit harus undang saya lagi buat jawab yang sebenarnya. Ya. Assalamualaikum, Umi mau bertanya, jika kita berdosa kepada orang tua kita, kemudian orang tua kita meninggal, bagaimana cara kita meminta maafnya, Umi? Cara anak berbakti itu yang paling utama bukan pas orang tua lagi hidup, karena orang tua tuh kalau kita bikin salah nggak tahu dosanya kita kayak apa, kita bisa sembunyiin, Allah tutupin. Tapi begitu orang tua kita meninggal, semua apapun yang kamu lakuin dilaporin ke orang tua kamu, semuanya, nggak ada filter, semuanya. Apakah ini berlaku hanya buat anak yang belum kawin? Enggak, walaupun kamu sudah bercucu, dosa kamu dilaporin kepada orang tua kamu. Kita udah gak bisa nyenengin orang tua kita di dunia, belum sempet, bahkan gak akan bisa terbayar jasa kita, jasa orang tua. Jangan juga kita susahin hati mereka. Jadi kalau mau minta maaf, minta bakti, jadiin diri kalian anak yang mulia, perempuan yang mulia, supaya orang tua kalian juga dimuliakan sama Allah. Cara bakti yang paling utama, jadi diri kita nih perempuan yang soleh, yang dicintai sama Allah, karena semua amalan kita bakal didapetin juga sama orang tua kita. Ya, kalau menyenangkan orang tua, perbaiki diri. Gitu aja, biar yang lainnya juga. Karena kalau mau ngomong lagi, ntar panjang lagi. Ini maksudnya gini, jadi dia punya dosa di rumah, Umi. Sudah gitu ternyata dia ini orang tuanya meninggal. Nah, bagaimana? Dosanya sama orang tua kan? Iya. Cara minta maafnya gitu, tidak bikin dosa, karena dosa kamu ditanggung sama orang tua kamu nanti. Cara kamu minta maaf adalah jadi anak yang baik, buktikan sama orang tua. Setelah kepergiannya kamu ngasihin pahala terus, kamu kasih kemuliaan terus, bukan ngasih laporan kamu pacaran. Setiap ada anak yang pacaran, Allah kasih itu malaikat Jabariyah ngasih batu yang bikin kalau digenggam sama orang tua kamu, kepalanya yang berdiri. Dan itu terjadi setiap kamu ketemu sama pacar kamu. Bukan cuma ketemu, bahkan cuma chat sekalipun. Sehina apa sih diri kita sampai biarin orang yang bukan ada hak sama kita senengin dia, buat apa sih? Dia nggak ngasih nafkah sama kamu, nggak, belum tentu juga hidup punya kamu. Ngapain kamu ngebuang-buang waktu ngeladenin dia? Udah dosa ngalir terus, ngapain kamu? Soalnya teman-teman saya semua begitu, ngapain ngikutin teman? Emang teman masuk jurang, kita semua masuk jurang juga. Emang kamu bakal ditolongin sama dia? Jangan ya Dek ya. Tinggalkan teman toksik ya. Assalamualaikum, Umi, bagaimanakah caranya mengikhlaskan suami kita yang meninggalkan kita tanpa ada alasan? Nah loh, ini tulisannya di sini ya. Sekali lagi, selama bukan Allah dan Rasulullah yang ninggalin kita, sedunia ninggalin kita, tak mengapa, kita bakal baik-baik aja. Bisa jadi dengan cara suami meninggalkan kita dapetin Allah, kita dapetin Rasulullah. Itu rezeki namanya, bukannya musibah. Kan gara-gara ditinggalin lagi kita jadi nyariin Allah terus. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Jadi dapet Allah deh kita. Biarin yang mau pergi-pergi, gak usah ditahan-tahan, karena yang betul-betul cinta tidak akan pergi selama-lamanya. Masalah apa ya Umi? Oh, masalah ini ya, Umi mau cerita. Kayaknya udah cerita belum sih? Belum. Oke, Umi mau cerita. Umi dapat, udah ngomong cepetan ya? Iya, boleh. Lapor soalnya. Jadi, ini tukang makan, sedang Umi makan, makanya segini. Jadi, Umi dapat kisah ini dari menantu Umi Muhammad belum lama ini. Dia bilang gini, Umi kan cerita, nak dulu Umi kayak gini, Umi udah berusaha sih, nah udah Umi tahu nggak, ada sebuah kisah ya, dulu tuh di zaman dulu ada seorang laki-laki yang setiap dibilang apapun, kamu dikatain, kamu difitnah sama orang ini, kamu habis sama kamu dijelek-jelekin. Apa jawabannya dia? Al-mazi la yuskar, yang lalu biarlah berlalu. Ngomong ini kemarin kan, biarin aja udah. Terus disakitin lagi. Ya Allah, al-mazi la yuskar, yang lalu biarlah berlalu. Dia ridho sama apapun yang Allah kasih. Dia doain orang itu bahkan.
Suatu ketika orang yang selalu bilang al-madhi la yuskar ini tiba-tiba Allah cabut nyawanya, meninggal dia. Pas dia meninggal, dia sahabatnya dia nih, kedatangan nih si orang baik ini, didatangi dalam mimpi terus bilang gini, kamu diapain sama Allah di akhirat, dalam kuburmu kamu diapain? Terus dia sambil senyum bilang gini, kata Allah, al-madhi la yuskar, dosamu yang dulu biarlah berlalu. Tuh, kalau kamu disakit sama orang kan dapat dua kemuliaan. Kenapa nanya lagi sih, tadi gak dengerin ya? Jadi gitu ya, happy aja, orang Islam harus happy, apapun yang terjadi harus redha. Ini sebagai penutup dari Umi, insyaallah ya, jadi penutup kita ngelakuin yang tadi kayak Umi bilang ya, sholat, pengen dapat ridhonya Allah. Ridho itu apa sih? Ridho artinya kita disayang dan diampuni ya. Kita sholat biar Allah ridho, kita puasa sepanjang tahun biar Allah ridho, kita taat sama orang tua biar Allah ridho. Tapi di setiap semua amalan kita itu kita nggak yakin kita dapat ridho Allah apa enggak. Soalnya ibadah sholat kita cacat, ibadah kita lagi sholat mikirin masakan belum dimatiin. Kita sedekah ada perasaan, wah orang kaya aja belum tentu kayak gue biarpun nggak punya bisa kok sedekah, bener nggak? Lagi haji, aduh panas banget, susah banget, lagi umrah begitu juga. Baik sama orang tua, taat sama orang tua, dalam hati Umi bawel banget sih, itu mulu yang diulang-ulang. Baik sama taat sama lagi, kenapa sih lo nyuruh gua mulu, orang luar kenapa-napa juga males banget. Pokoknya amalan kita nggak ada yang sempurna, sedangkan kita mengharapkan itu Allah. Tapi ada satu amalan yang kalau kita kerjain, kita langsung tahu kita udah dapat ridho Allah. Apakah itu? Begitu kita redho sama apa yang Allah kasih, tanda Allah juga redho sama kamu. Kalau kamu dikasih masalah terus nggak redho, berarti Allah juga nggak redho sama kamu. Gampang kan mau tahu Allah redho sama kamu? Lihat di hantaman ujian pertama. Saya baru dapat kabar teman baik saya yang sangat cantik rupawan, hidupnya bergelimang harta, anak-anaknya masya Allah. Tiba-tiba dia peluk saya dan bilang, tapi suami saya semalam ngaku ternyata dia sudah menikah 5 tahun yang lalu. Terus saya tanya, lo jambak kan dia? Enggak, saya nanya gitu. Enggak, itu yang diharapkan suaminya. Suaminya berharap waktu dia ngomong kayak gitu akan dipukul, dijambak apa saja. Reaksi perempuan yang belum kenal sama Allah begitu. Kalau kita masih begitu berarti kita belum tahu Allah itu siapa. Bukan Rasulullah contoh kita. Ngomong gampang ya Bu, karena nggak ngerasain ya. Terus saya, ini yang ketawa kayaknya ngerasa banget nih. Saya peluk dia, saya biarin dia nangis setengah jam. Terus dia bilang, saya jawab gini, Allah kasih kamu kemampuan, berarti memang Allah izinin itu terjadi. Dia cuma bilang, kamu baik-baik sama istri kedua kamu ya, karena jangan sampai dolimin dia. Selama ini 5 tahun saya nggak berasa kamu doain, saking kamu baik tetap sama saya, tetap pulang. Jangan kamu nggak adil ya. Dan dia bilang sama saya, benar kata lo, dulu niatnya gue nikah kepengen dapat surganya Allah dari suami, ternyata beneran. Gara-gara ini insya Allah karena keredoan gue, Allah kasih gue surga bulat-bulat. Karena kenapa? Pas suaminya tahu reaksinya setenang itu, suaminya sambil nangis bilang, demi Allah gak ada perempuan yang terbaik dibandingkan kamu. Demi Allah kamu dapat surga dari saya bulat-bulat. Salah kamu, gak punya salah, kamu benar-benar istri paling mulia. Kalau kamu mau hari ini juga saya cerai istri saya. Karena kenapa? Suaminya shock si istrinya ini setenang itu. Orang yang hatinya ada Allah dan Rasulullah gak tahu caranya ngamuk. Orang yang biarin hatinya ada Allah dan Rasulullah gak akan berani ngeluarin kata-kata yang nyakitin siapapun, walaupun dia berhak untuk kita balas. Gara-gara dia setenang itu, lakinya beliin dia mobil baru, rumah baru, istri baru. terus suaminya setiap hari sekarang yang cuma biasanya cuma bilang cuma bilang manggil namanya, sekarang saya, cintaku, sekarang 24 jam dipanggil. Siapa yang menang? Coba kalau misalnya dia ngamuk, udah nggak dapet mobil, nggak dapet rumah, bener nggak? Berantem tiap hari. Dan orang laki itu kalau kita marahin dia jadi punya perasaan emang dia nggak sedih, jadi ada perasaan sedikit lega dia marah. Orang tuh lebih takut sama orang yang diam dan sabar.
karena kenapa yang balas Allah nanti. Sabar kita sama suami kita ya seumur pernikahan kita doang Bu, tapi sabar suami kita bukan segitu selama-lamanya. Karena kenapa? Ibu lagi masak, ngomongin orang, dia lagi tidur, dosanya 1000% buat suami. Dia lagi kerja capek-capek di luaran, ibu marahin anak, cubit anak, dosanya buat dia. Semua dosa ibu dari sejak ijab kabul sampai nanti menutup mata, dia yang tanggung 1000%. Jadi sabarnya kita ini nggak ada bandingnya sama dia nanti di akhirat. Tugasnya suami bukan ngasih rezeki Bu, sedangkan suami kita juga pengemis rezeki sama Allah. Suami kita tukang pengemis sama Allah juga, dia juga butuh rezeki dari Allah. Jadi kalau ibu takut kehilangan suami gara-gara harta, kawin gara-gara harta bakal diuji sama harta. Kawin gara-gara ganteng bakal diuji sama dia selingkuh sama perempuan. Niat kita kawin tuh apa dulu? Menyenangin Nabi. Kalau udah suami meninggal nggak sendiri, balik lagi ke orang tua ibu yang terima dosanya lagi ya. Terus kalau gimana kalau orang nikah nih 10 tahun terus cerai, dosa kita ditanggung sama dia kalau sampai kapan? Ya 10 tahun itu doang. Tapi ketahuilah teman-teman, perempuan yang minta cerai bukan karena syar'i, bukan karena dipukul, bukan karena didolimin secara fisik dan mental. Dia minta cerai aja ya karena dia udah nggak kuat lagi aja deh, pokoknya nyebelin gitu, ada yang lebih baik gitu. Semua pahala ibu selama menikah sama dia dihapus sama Allah, hilang juga. Tapi dosanya ibu yang selama 10 tahun ditanggung betul lagi. Ruginya banyak di laki ibu sebenarnya. Kayaknya kita nih perempuan di dunia paling terdolimi, suruh sabar kita, disuruh pegel kita yang ngelahirin, kita juga yang ngerawat. Dia kayaknya orang laki aja, orang laki kayaknya enak banget. Tapi kalau kita ngerti ilmunya, nggak seberapa sama penderitaan. Dia mau jadi wali lagi. Kalau anak istrinya nggak benar, nggak bisa masuk surga sampai dia dihisap dulu dosa istrinya, dosa anaknya, baru dia bisa masuk surga. Jadi berat jadi orang laki, berat banget. Makanya saya perhatiin benar siapa yang akan jadi pasangan hidup anak saya, karena perempuan itulah yang bawa anak saya masuk surga atau ke neraka. Gitu ya Bu ya. Jadi jangan asal cantik doang, lihat keluarganya siapa, akhlaknya bagaimana. Selama orang tuanya baik, anaknya pasti baik. Mau ngaco bagaimana, karena anak bagaimana. Bismillah ya Bu. Jadi insya Allah mudah-mudahan pertemuan hari kita hari ini jadi saling memberi saksi ya, bahwa kita pernah ngomongin Allah dan Rasulullah di sini. Kita pernah sama-sama nangis karena ingat sama Allah dan Rasulullah. Dan ibu-ibu yang sedang lagi proses hijrah, berbahagialah karena orang yang bertobat adalah kekasihnya Allah dalam dia. Orang yang bertobat itu doanya lebih makbul daripada orang alim yang merasa dirinya baik-baik aja. Jadi kalau ngeliat orang nangis banjir itu bisa samperin minta doanya, karena minta dia makbul doanya. Orang yang minta ampun sama Allah, yang tobat sama dosa-dosanya itu, memang air lautan itu nggak bisa kita hitung ya Bu ya. Air lautan di Amerika, di Indonesia, di Afrika, di mana-mana sebanyak itu nggak bisa ngadamin api neraka. Tapi satu tetes air mata yang takut nggak disayang sama Allah bisa ngadamin api neraka. Air mata yang keluar dari hati yang tulus bakalan bikin orang yang keluar matanya nggak bakal tersentuh sampai api neraka. Makanya Umi bilang orang yang bertobat itu harus disanjung, disayang, dirangkul, karena kenapa? Dia kekasihnya Allah dalam dia. Doanya makbul, jangan pernah hina orang. Ya, bismillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.